Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin, Stambuk B1C11904. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Saya akan memberikan pendapat saya tentang kebijakan ekonomi apa yang akan diambil di masa pandemi COVID-19 ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak terjadi PHK, menurunnya pendapatan masyarakat di sektor real, dan lain-lain. Oke, pertama-tama saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai 3 kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat diakui untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Secara umum, sistem ekonomi campuran berupa campuran kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk menjalankan kegiatan perekonomian di suatu negara. Sistem perekonomian ini memberikan keleluasan kepada pihak swasta untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi intervensi pemerintah tetap ada untuk hal-hal atau keputusan penting yang berhubungan hajat hidup orang banyak. Intervensi pemerintah dilakukan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar berdampak atau bermanfaat nyata bagi kemakmuran masyarakat secara umum. Namun, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk diwujudkan karena masih banyak terjadi kesenjangan sosial. Dari ketiga kebijakan tadi, menurut saya kebijakan yang cocok adalah kebijakan fiskal karena kebijakan ini mengatur dana pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Di sini, pemerintah dapat melakukan pinjaman anggaran dari Bank Dunia untuk mendanai tenaga medis untuk melawan COVID-19 dan memiliki dana yang cukup untuk mengendalikan perekonomian secara umum akibat dampak dari COVID-19 tadi. Jadi, pemerintah di sini tidak hanya menanggulangi wabah COVID-19 pada tubuh manusia, tetapi juga pada sektor perekonomian yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refocusing dan relokasi belanja untuk penanganan COVID-19. Pada sektor ekonomi, salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi selain pengurangan pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sektor tertentu. Pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil melalui penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk skema kredit usaha rakyat atau KUR yang terdampak COVID-19. Untuk para pekerja yang di PHK, pemerintah melalui anggaran perlindungan sosial juga menyiapkan dana untuk program Keluarga Harapan atau PKH dan Kartu Prakerja. Kebijakan fiskal ini dapat menolong perekonomian Indonesia untuk mengantisipasi resesi dan mengoptimalkan serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Insentif dari kebijakan ini juga akan mendorong daya beli masyarakat sehingga perekonomian dalam masyarakat tetap berjalan. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.